Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Maha suci Allah, segala puji baginya. Pada kesempatan pagi hari ini, di hari Jumat yang Allah berkahi, kita bersyukur Allah berikan taufik kepada kita semuanya, sehingga kita sebagai seorang muslimah dengan berbagai macam perannya di rumah, di masyarakat, ataupun sebagai pribadi, Allah sibukkan kita dengan segala macam amal-amal solih. Allah sibukkan kita dengan berbagai macam aktivitas yang mungkin bangunnya paling awal, tidurnya paling akhir. Dan mau tidur pun belum tenang, masih mikirin besok harus ini, harus itu. Hari Jumat ada kajian pagi ya bersama dengan saudari-saudari muslimah lainnya di Majelis Taklim Azizah, Masya Allah. Karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk berlelah-lelah. Setelah selesai melakukan satu aktivitas, lelah dengan aktivitas itu, tentunya aktivitas-aktivitas yang Allah ridhoi. Kemudian kita disuruh untuk berlelah-lelah lagi dengan aktivitas-aktivitas mulia berikutnya. Sehingga ketika kita mencapai satu titik puncak kelelahan fisik, obatnya adalah istirahat. Dengan tidur. Itu bagian dari mengistirahatkan fisik. Tetapi kalau kita lelahnya bukan sekedar lelah fisik, tapi lelah hati, lelah jiwa, mau tidur pun susah. Ya, makanya ada orang yang punya penyakit susah tidur. Apa namanya, Bu? Amnesia. Oh, amnesia. Ya, mirip nggak apa-apa. Insomnia dengan amnesia, mirip. Mungkin temenan nih, saudaraan. Masya Allah. Nggak apa-apa. Sulit tidur sampai harus berobat, harus konsumsi pil, ya jiwanya tidak tenang. Kalau fisik lelah, tinggal tidur, fa insya Allah selepas tidur badannya lebih fresh, pikirannya lebih fresh juga. Mau melakukan aktivitas kebaikan-kebaikan berikutnya, insya Allah dengan semangat dan dengan kekuatan. Tetapi kalau yang sudah lelahnya itu adalah lelah jiwa dan lelah hatinya, nah, ini yang agak berat gitu ya. Dan mudah-mudahan kita senantiasa berdoa, Allah anugerahkan kepada kita hati dan jiwa yang lapang. Biarpun sekarang kita lelah, capeknya luar biasa, ngurusi anak, bahkan mungkin dititipi cucu, ya, tidak apa-apa. Kalau itu kita bisa menjadikan setiap aktivitas yang kita lakukan, Allah ridho dengan apa yang sudah kita kerjakan. Kuncinya Allah ridho. Orang beriman itu sangat indah, perkaranya menakjubkan. Kalau ditimpa kesulitan dia bersabar, kalau dia diberikan anugerah kenikmatan dia bersyukur. Sabar dan syukur, itu tidak lepas dari kehidupan seorang mukmin. Sehingga semua perkara yang menimpa dirinya, itu adalah kebaikan. Kalau sulit, tidak menyenangkan, yang tidak enak, musibah, disabari. Tapi kalau ada kenikmatan yang kita sukai, yang rasanya menyenangkan, yang enak, yang mengasihkan,
itu kita syukuri. Maka semua perkara mukmin itu menakjubkan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita begitu macam keadaan dan kehidupan. Ya, termasuk pada kesempatan hari ini Allah masih takdirkan kita menghirup udara, bernafas, melakukan aktivitas, beramal solih ya di permulaan tahun 2023 Masehi. Ya. Orang mukmin itu juga apapun momentumnya, keadaan dan peristiwanya selalu ada hikmah, selalu bisa menjadi pelajaran. Ya. Kalau semut saja, kita ketemu semut. Nih di rumah ada nggak yang rumahnya nggak ketemu semut? Nggak ada ya. Hampir semua di rumah ketemu semut. Walaupun sudah dibersihkan pagi, siang, malam, disapu, kotor sedikit diberesin, dielap gitu ya. Tetap ada makhluk Allah yang namanya semut. Kita pun bisa belajar dengan bertemunya kita dengan semut. Belajar apa? Banyak. Tinggal kita mau melihat dari angle mana. Mau melihat dari sudut pandang mana. Semut itu makhluk Allah yang luar biasa. Tidak hanya semut sebetulnya. Bahkan sampai nanti kita ketemu nyamuk. Mungkin di rumah sudah nggak ada nyamuk nih. Sudah pakai alat-alat ini ya, penghalau nyamuk. Dan binatang-binatang lain. Makhluk Allah semuanya tidak terkecuali itu bertasbih kepada Allah. Hanya saja kita tidak tahu caranya mereka bertasbih seperti apa. Maka ketika kita jumpai hewan-hewan, binatang-binatang yang tidak memberikan mudarat kepada kita, ya jangan ujuk-ujuk dibunuh. Ada semut rentet-rentet diobong, disiram minyak. Ya, coba diajak dialog dulu. Kalau dia pergi, ya sudah kan, memang gitu yang diharapkan. Tapi kalau tidak pergi, ya bukan yang ngancem. Semut-semut, ya. Ini sama-sama nih ya, kita tinggal di rumah ini, di tempat ini, tapi tolong jangan lewat sini, soalnya nanti makanan akan kotor. Ini adalah makanan untuk keluarga, ya, jangan lewat sini. Kamu lewat di sana, kamu lewat pinggir saja, jangan di sini. Kalau tidak khawatir nanti kamu akan aku sapu. Misal seperti itu, coba aja diajak dialog. Itu biasanya semutnya akan minggir. Kalaupun kembali lagi mungkin teman yang lain yang tadi belum ketemu diajak dialog ya. Jadi bukan semut yang tadi, semutnya nggak ngeyel, tapi dia temannya banyak itu loh ya, punya kompi gitu ya. Jadi apapun yang terjadi, momentum yang kita jumpai selalu menjadi pelajaran bagi seorang mukmin. Termasuk kalaupun kita hari ini masih diberikan kehidupan di awal tahun Masehi, ya, orang menyebutnya sebagai awal tahun baru, penuh dengan daftar resolusi. Ini yang mau aku capai, ini targetnya begini, ini yang mau aku perbaiki, dan seterusnya dan seterusnya. Ini juga bagian dari momentum. Walaupun kita sebagai umat Islam tidak ada keistimewaan ataupun merayakan adanya tahun baru, ya. Hijriah pun tidak ada, tetapi kita mengambil momentum itu untuk kita jadikan sebagai sebuah pelajaran. Salah satunya adalah dengan bermuhasabah. Maka kemarin ketika ditanya temanya apa ini ya, gitu ya. Karena ini yang hadir ngaji ini adalah para ummahat atau mungkin calon ummahat. Gimana kalau kita agak ini ya, bicaranya cinta-cintaan. Waduh, ini ibu-ibu yang usia 60 enggak apa-apa ya bicara cinta-cintaan. Enggak apa-apa karena cinta itu sampai dengan akhir hayat kita. Bukankah cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita hambanya ini jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat dibandingkan cintanya orang tua kepada anaknya. Bukankah cintanya baginda Nabi Muhammad SAW kepada umatnya melebihi cinta kita kepada orang tua kita? Sampai-sampai ketika beliau wafat, bahkan nanti ketika sedang menunggu umatnya ya di Telaga Kautsar, beliau selalu menyebutkan ummati, ummati, ummati.
Itu saking cintanya beliau kepada kita. Jadi ngomongin cinta tidak melulu tentang lawan jenis ya. Cinta banyak sekali bentuknya. Ya. Tapi insya Allah kita akan bermuhasabah tentang cinta, ya, karena kita ini ibu sebagai seorang wanita yang menjadi madrasah pertama bagi anak-anak kita, yang menjadi manajer di rumah tangga kita perlu ada hal-hal yang harus kita persiapkan lebih dibandingkan yang lain. Dan kita punya peran yang sangat besar di dalam keluarga. Ya, biarpun kita sebagai makmumnya suami, sebagai makmumnya imam kita di keluarga, tetap harus ada perbaikan-perbaikan. Dan semua perbaikan yang kita lakukan, ya, kita senantiasa mengacu pada uswah kita, teladan kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya tak lupa kita senantiasa untuk bisa menyanjungkan salawat dan salam kepada beliau, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beliau dan para sahabat serta seluruh pengikut beliau hingga hari akhir nanti. Dan tentu pada kesempatan hari Jumat yang mulia ini, ya, jangan lupa untuk kemudian kita senantiasa memperbanyak sholawatnya. Jadi kalau ada biasa sudah berzikir, misalnya dengan istighfar, ya, atau dengan zikir-zikir yang lain, ada waktu-waktu khusus yang di situ ada keutamaan. Misalnya kalau kita mau memperbanyak istighfar, ya perbanyak di waktu-waktu sahur. Nggak puasa iya. Memang waktu sahur itu tidak melulu digunakan untuk makan sahur gitu ya. Maksudnya waktu sahur itu adalah waktu di mana kita, ya, di sepertiga malam menjelang subuh, di mana kita biasanya kalau bulan Ramadan, ya, memanfaatkan waktu itu untuk makan sahur. Kira-kira seperti itu gampangannya. Di waktu itulah kita perbanyak istighfar. Sedangkan ketika kita berjumpa di hari Jumat, yang kemudian kita perbanyak sholawatnya. Ya, jadi kita ambil keutamaan-keutamaan yang sudah jelas ada tuntunannya. Seperti waktu-waktu kapan kita lebih utama untuk melakukan zikir atau melakukan ibadah apa. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan, ya, saling mengingatkan, ya, pada kesempatan hari ini. Rasulullah Muhammad SAW di dalam Islam itu beliau memotivasi umatnya, termasuk kita yang mudah-mudahan juga diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan bertepuk sebelah tangan, ya, nanti gelo, nanti kecewa, ya. Beliau itu senantiasa memotivasi umatnya. Kita dari kecil sudah terbiasa dengan istilah bahwa sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, kita harus berlomba-lomba di dalam kebaikan. Bahasa Arabnya apa, Bu? Fastabiqul khairat. Enggak ada istilah lain ya yang mirip. Ya, fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Lombanya dengan siapa? Dengan tetangganya? Dengan suaminya? Dengan anak-anaknya? Atau dengan teman-teman di majelis taklim? Lombanya dengan siapa? Bisa dengan orang lain, bisa juga dengan diri kita sendiri. Karena kalau kita berlomba dengan diri kita sendiri, yang akan kita banding-bandingkan adalah diri kita yang sebelumnya dengan diri kita yang sekarang dan diri kita yang akan datang. Itu lebih fair, ya. Dibandingkan harus di-compare, disandingkan dengan orang lain. Kadang-kadang bikin hati itu kayak nggak terima, meronta gitu ya. Kok mosok aku dibandingke karo ibu itu, saya dibandingkan dengan ummahat ini, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi coba kita berfastabiqul khairat, diantaranya adalah bagaimana diri kita ini menjadi lebih baik dibandingkan diri kita sebelumnya. Ya, bahkan kalau kita sampai tidak bisa, kayaknya susah banget ya mau ngejar untuk beramal sholih. Itu ibunda ini kalau sedekah jor-joran, kayaknya saya belum mampu. Ya, misal seperti itu. Itu ibunda yang satu kalau sholat malam bisa berlama-lama karena sudah nggak ada yang diurusi. Misalnya anak-anaknya sudah besar, sudah mandiri. Ya, suami tidak menuntut
untuk kemudian dilayani lebih, misal seperti itu. Ada waktu yang lebih banyak digunakan untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayaknya kita iri karena kita kok nggak bisa ya, waktu itu habis. Saya harus bangun lebih pagi, tidak bisa langsung sholat tahajud, tapi saya harus menyiapkan dagangan atau saya harus menyiapkan semua keperluan keluarga dan seterusnya dan seterusnya. Ada saja yang kemudian membuat kita tidak mampu untuk lebih baik beramal dibandingkan teman-teman yang lainnya. Seumpama kita mengalami yang seperti itu, ya, kita lakukan tetap yang terbaik sesuai dengan porsi dan keadaan kita. Lalu jangan berputus asa. Kalau kita ini juga merasakan bahwa betapa banyak dosa yang kita miliki, maka kita pun bisa berlomba-lomba untuk kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan para pendosa. Jadi lombanya dengan sesama para pendosa, ya kan? Nggak mungkin manusia hidup tidak ada dosanya, ya. Pasti ada dosa. Jadi kita berlomba-lomba untuk bisa beramal sholih, kita pun berlomba-lomba untuk kemudian bertaubat, memohon ampun kepada Allah, ya, dibandingkan dengan para pendosa. Jadi jangan selalu merasa bahwa kita sudah lebih baik dari orang lain. Ini namanya fitnah kesalihan. Fitnah kesalihan, merasa, tanda petik ya, merasa. Kalau lebih baik secara faktual nggak masalah. Malah itu memang yang kita cari dan kita upayakan. Tapi kalau sudah merasa rumongso, sudah lebih baik dibandingkan orang lain, maka itu yang menjadi fitnah kesalihan. Bukankah dulu iblis kalau dulu disebut dengan nama siapa? Yang ketemu dengan Nabi Adam disuruh sujud tapi nggak mau? Azazil, ya. Itu kan dia adalah makhluk Allah yang berilmu. Yang dengan ilmunya itu, ya, ini ujian kesalihannya. Dia kemudian sombong ketika diperintahkan sujud kepada Adam, tidak mau. Ini fitnahnya itu sudah terjadi sejak ketika ayah kita, bapak kita, Nabi Adam diciptakan. Itu sudah ada. Sehingga kita ketika sudah ngaji, biasanya ibu-ibu itu paling rajin ngaji dibanding bapak-bapaknya. Saya kurang tahu kalau di rumah ibu. Oh, malah rajin suaminya setiap malam habis pulang kantor nanti ada jadwal halakoh ngaji sendiri. Alhamdulillah. Tapi sebagian besar masyarakat itu dimanapun majelisnya, paling banyak itu yang ditemukan adalah majelisnya para ibu. Majelisnya muslimah. Sedangkan bapak-bapak agak langka. Kalau bapak-bapak biasanya juga ada ibu-ibunya ya. Misalnya tablik akbar atau kajian umum, ya akhwat, ikhwan, bisa bareng-bareng ngaji. Tapi yang seperti ini agak jarang. Karena memang ada kesibukan-kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan. Di antaranya adalah kewajiban untuk mencari maisah, mencari nafkah. Ya. Jadi jangan sampai nanti kita terkena fitnah kesalihan. Nah, ini juga menjadi satu prolog atau pengantar sebelum kemudian nanti kita bermuhasabah. Ya, muhasabahnya muhasabah cinta, karena sebetulnya jalan kebaikan itu ada banyak. Jalan kebaikan ada banyak, caranya macam-macam. Mau masuk surga juga pintunya kan macam-macam. Ada yang mungkin dari sedekahnya, ada yang dari sholatnya, ada yang dari puasanya, bahkan termasuk menjadi istri sholihah yang taat kepada Allah dan Rasulnya, taat kepada suaminya, menjalankan sholat 5 waktu, sholat wajib, menjalankan puasa wajib di bulan Ramadan, maka Allah akan bukakan itu pintu surga dan kita bisa memilih mau masuk dari pintu mana saja yang kita suka. Itu juga jalan kebaikan. Ya. Kita juga bisa ngerti kalau misalnya kita belajar Al-Quran, itu menjadi satu amalan yang luar biasa juga, menjadi satu jalan kebaikan. Tadi kita katakan bahwa Rasul itu tidak sekedar memotivasi kita menjadi seorang manusia yang lebih baik. Lebih baik itu berarti kalau sebelumnya itu standarnya A, maka kemudian lebih baiknya dari A misalnya A+, grade-nya naik begitu. Tidak sekedar itu. Bahkan bagi kita seorang mukmin, ketika hari ini ya sama dengan yang kemarin, apa artinya Bu? Itu indikator apa? Rugi loh, sama saja
rugi, apalagi tidak lebih baik. Bawahnya rugi apa, Bu? Bangkrut. Iya. Tapi Rasulullah Muhammad SAW memotivasi kita untuk tidak sekedar menjadi lebih baik, tapi menjadi sebaik-baiknya atau yang the best, yang terbaik. Ya. Menjadi lebih baik juga sudah baik, apalagi menjadi yang terbaik. Dan Rasulullah Muhammad SAW di dalam banyak sekali hadis beliau menyampaikan ada redaksi-redaksi yang menyebutkan ya kalimat khairukum atau khairunas. Kalau khairukum itu maksudnya adalah sebaik-baik kalian. Berarti yang terbaik di antara kalian. Kalau khairunas sebaik-baik nas manusia, yang terbaik di antara manusia. Itu konteksnya hampir sama. Coba kalau kemudian kita cari nih hadis-hadis Rasulullah Muhammad SAW yang menyebutkan kata itu. Kalau kita mau jadi yang terbaik, tidak sekedar lebih baik, mau jadi yang the best, dengan berbagai macam jalan, kita cari Rasul ngomong apa ya tentang itu. Kira-kira seperti itu. Ada banyak. Salah satunya tadi, Al-Quran. Tadi saya sedikit ngobrol nih di depan, di majelis taklim ini, di Azizah. Apakah ada program-program untuk tahsin, baca Quran, atau program yang lain gitu ya, atau kajian-kajian fikih dan lain sebagainya? Belum ya? Belum. Nah, kalaupun tidak di sini, di tempat lain, insya Allah sudah ikut ngaji juga ya. Ada kajian tahsin atau mungkin kajian fikih, muamalah, termasuk ibu-ibu ini juga perlu keterampilan dalam pengelolaan keuangan rumah tangga. Ini bagian dari materi ketahanan keluarga. Dan yang pegang kuncinya emak-emak. Ketahanan keluarga. Salah satunya dari sisi ekonomi. Ya, bukan berarti ibu-ibu yang kemudian punya kewajiban mencari nafkah, bukan. Tapi yang mengatur, yang memanage, yang memastikan semuanya bisa berputar, ya. Berputar itu maksudnya bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Ya, biarpun sedikit, yang penting cukup, yaitu berkah, ya. Apalagi banyak, ya. Kalau banyak perlu hati-hati juga. Berkah itu sedikit cukup, banyak tidak membahayakan. Karena ada yang karena saking banyaknya, sampai kemudian akhirnya yang dilakukan adalah banyak hal yang sia-sia. Banyak hal yang malah akhirnya menjadi mudharat. Bukan manfaat tapi malah mudharat. Bukan maslahat tapi malah kemudian bisa membahayakan keluarga. Maka kita yang perlu menghandle itu. Ya. Salah satunya Rasulullah SAW, ya, beliau bersabda tentang Al-Quran. Yang kaitannya dengan tadi khairukum. Insya Allah sudah memahami ini ya. Kita hanya bahas sedikit contoh. Salah satu di antara hadis Rasulullah Muhammad SAW yang menyebutkan tentang sebaik-baiknya kalian. Yang terbaik dari kalian itu yang apa? Yang kaitan dengan Al-Quran, kita tahu bahwa sebaik-baik kalian adalah yang mengajarkan dan yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Jadi kalau kemudian ibu tahu besi atau logam gitu ya, yang mereka punya sifat magnet, dia secara alami gitu ya, secara fitrahnya dia akan menarik logam-logam yang lain. Pernah tahu besi kan dia, Bu? Iya, magnet ngertos nggih, insya Allah. Mainan anak-anak di depan kulkas. Semua ada tempelan magnet ya. Itu menarik. Tapi tidak semua logam itu punya kekuatan magnet. Sehingga kalau logam itu pengen dia memiliki sifat magnet itu, maka dia harus digosok-gosokkan dengan sumber magnetnya. Supaya nanti dia juga akan memiliki kekuatan atau sifat magnet yang sama. Dan tidak mengurangi kekuatan magnet yang asli atau sumbernya. Begitulah juga perumpamaan dengan Al-Quran. Al-Quran itu ibarat magnet kebaikan, magnet keberkahan. Kalau kita mau hidup kita berkah, waktu kita berkah, apapun yang kita lakukan berkah, termasuk harta kita berkah, maka jangan jauh-jauh dari sumber keberkahan.
Al-Quran. Jadi kayak magnet. Maka sering-sering kita gosok dengan Al-Quran. Maksudnya jangan Al-Qurannya terus digosok-gosok ya Bu ya. Maksudnya sering-sering kita berinteraksi dengan Al-Quran. Bahkan hanya megang mushaf, buka-buka, belum sempat baca, tutup lagi. Tapi semakin sering kita berinteraksi dengan Al-Quran, maka ini kita akan tertransfer kebaikan dan keberkahannya. Ya, makin sering kita kemudian membaca Al-Quran, makin sering kemudian kita berinteraksi, menghafal, mentadaburi, atau mengkaji. Pokoknya hubungannya setiap hari harus ada interaksi dengan Al-Quran. Maka magnet kebaikan dan keberkahan itu akan tertransfer pada diri kita dan keluarga kita. Ya. Insya Allah ini keluarga, anak-anak sudah ada ya halakoh Al-Quran ya, walaupun mungkin belum di rumah. Alangkah lebih baik lagi kita bisa buatkan program Al-Quran di rumah. Misalkan tilawah bersama, tadarus gitu ya. Atau mungkin saling menyimak hafalan. Atau sekedar saling mendengarkan untuk membacakan arti terjemahan. Belum masuk tadabur ataupun tafsir, baru masuk ke arti terjemahan. Itu juga tidak masalah. Yang penting seberapa sering frekuensi kita untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Itu diantaranya. Sabda Nabi lagi yang lainnya tentang khairukum, sebaik-baik kalian diantaranya adalah orang yang paling bermanfaat. Pernah dengar itu? Ya, jangan sampai kita ini jadi orang yang ketika kita misalnya di kumpulan ini, oh si ibu itu nggak datang gitu ya, langsung heboh, senang, syukuran, bergembira ria. Karena kalau ada si ibu itu, pasti acaranya nanti pasti ngacau, ya, pokoknya bikin masalah gitu ya, yang kerok gitulah kira-kira seperti itu. Intinya tidak suka ada kehadiran sosok itu. Nah, jangan sampai kita menjadi orang seperti itu. Karena pasti orang yang demikian bukan hanya tidak memberi manfaat, tapi biasanya malah bikin kisruh. Biasanya malah bikin masalah. Bukan kasih manfaat, tapi kasih masalah. Tapi ketika kemudian ada sosok yang kemudian dinanti-nanti kedatangannya. Bahkan kalau tidak ada dia, ya segala sesuatu itu kayaknya kurang. Kita mengandalkan hanya kepada sosok itu. Dia bisa ini, bisa itu, ya mahir ini, mahir itu, pokoknya dibutuhkan. Nah, jadilah sosok yang seperti itu, yang bermanfaat untuk orang lain, gitu ya. Dan yang lain-lain, ya, artian kata kita pada kesempatan ini tidak membahas seluruhnya, tapi coba kita akan fokuskan pada satu bahasan yang menurut saya ini cukup jarang dikupas, jarang dibahas. Padahal juga salah satu sebagai jalan kebaikan, terutama dalam konteks keluarga. Rasulullah Muhammad SAW, ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Abbas. Beliau pernah bersabda, khairukum li ahlihi, wa anna khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluargaku. Nah, di situ ada kata keluarganya yang tadi saya terjemahkan demikian. Karena secara umum hadis ini kemudian dimaknai demikian. Padahal asal kata dari ahlun, li ahlihi itu tadi, ahlun dari asal kata ahlun, awalnya atau mulanya, sebetulnya ahlun itu artinya adalah istri. Jadi kalau kemudian kita artikan dengan arti aslinya, ya, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istrinya. Dan aku, Rasulullah SAW, adalah orang yang paling baik kepada istriku. Awalnya adalah artinya ahlun itu istri. Namun kemudian hadis ini kan akan dibaca, akan diterima oleh umat muslim seluruhnya. Nggak pilih-pilih, yang laki-laki, yang perempuan juga. Sehingga konteksnya menjadi luas. Tidak hanya istri, tetapi juga termasuk suami. Maka bisa diartikan, supaya tidak bias gender gitu ya, itu diartikan sebagai pasangan. Sebaik-baik kalian adalah
orang yang paling baik kepada pasangannya. Ya. Dan pasangan ini kan yang kemudian akan melahirkan anak-anak, sehingga dari pasangan, anak-anak, keturunan menjadi satu keluarga. Maka kemudian arti yang luas dan sering kita pahami dari hadis ini adalah sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Asalnya demikian. Ya. Sehingga pada kesempatan ini muhasabah cinta yang akan kita bahas untuk menjadi sebaik-baik kalian, sebaik-baik manusia dalam konteks keluarga, kita akan lebih banyak membahas ini supaya nanti tidak terlampau luas bahasan kita. Dan mudah-mudahan dari sinilah apapun yang kemudian kita sedang hadapi di keluarga kita akan menjadikan keluarga kita kokoh. Karena kita mulai dari apa? Mendidik anak, kita mulai dengan diri kita, kemudian yang kedua, dengan pasangan kita. Maka seringkali dalam pendidikan parenting itu adalah semacam pendidikan untuk menjadi orang tua ya. Menjadi orang tua bisa mengasuh anak, cucunya, keturunannya. Jadi pusatnya yang diperbaiki itu bukan anaknya, tapi emak bapaknya, betul, Masya Allah. Jadi kalau sudah ngomongin parenting, yang dilihat itu kitanya. Jangan lihat si anaknya, jangan lihat orang tua kita. Karena bisa jadi ketika kita sudah belajar parenting, sudah tahu seharusnya tuh begini. Ternyata dulu bapak ibu kita enggak begitu. Terus kita pulang-pulang nyalahin. Bapak ibu kenapa dulu begini? Kan aku jadi seperti ini sekarang, nih salahnya bapak, salahnya ibu. Enggak bisa kayak gitu. Karena kita belajar parenting itu untuk kita perbaikan diri kita sebagai orang tua. Bukan akan nunjuk ke atas atau nunjuk ke bawah. Kalau yang bawah anak-anak kita belum benar, artian kata belum sesuai dengan aturan syariat, masih kadang begini, kadang begitu, belum lurus, berarti yang perlu kita evaluasi bagaimana kita mengasuhnya. Ketika kita belajar parenting loh ya. Jadi jangan nunjuk-nunjuk ke atas orang tua kita atau kepada anak-anak kita. Pusat untuk diperbaikinya adalah diri kita sebagai orang tua. Ya, sepakat begitu ya? Dan termasuk nanti ketika kita membahas tentang hadis Rasulullah SAW tentang bagaimana menjadi manusia terbaik, bukan sekedar lebih baik, tapi kita berproses ya untuk kemudian menjadi terbaik. Dari berangkatnya hadis ini kita harus pahami, nanti akan melibatkan pasangan kita. Pasangan kita berarti suami kita. Nanti di rumah habis belajar di sini jangan nunjuk-nunjuk suami ya. Ya, Bi. Kalau mau jadi orang terbaik itu ya, sebaik-baik manusia itu kata Rasul itu yang paling baik sama istrinya. Abi udah baik belum sama Umi gitu ya. Jangan gitu. Biasanya kan orang tidak hanya suami kita, tidak hanya pasangan kita, termasuk kita. Mungkin dengan orang lain, teman ngaji, ramahnya minta ampun. Ya kan? Assalamualaikum, gimana kabarnya, sehat gitu ya. Pokoknya bisa berlamis-lamis gitu ya. Tapi di rumah suami pulang jegadul ya. Wajahnya sudah ditekuk. Baru pulang, mana aja, gitu ya. Biasanya kita kalau dengan orang yang sudah dekat akan bermudah-mudah untuk marah. Maksudnya nggak ada canggung-canggungnya gitu ya. Semakin dekat kita, baik termasuk dengan orang tua atau dengan kakak adik kita, saudara, betul. Semakin kita dekat dengan saudara kita atau seseorang, maka semakin bebas kita berekspresi. Termasuk ketika nggak suka ya marah-marah aja. Ngambek-ngambek aja. Termasuk sama suami ngambek ya, didiemin suami. Tapi kalau sudah sama teman, biarpun kita jengkel, kita masih coba untuk bisa senyum, menahan dengan diam, nggak bales omongan, biarin aja. Kan gitu ya. Maka sebaik-baik kita, yang paling baik dengan keluarganya. Nah, kita akan bahas ini. Dulu ada latar belakang ceritanya, kenapa hadis ini ada. Kenapa Rasulullah Muhammad SAW bersabda tentang khairukum li ahlihi. Karena pada saat itu ada satu peristiwa, seorang sahabat mulia bernama
Sa'ad bin Rabi. Nggak usah dihafal namanya, nggak apa-apa ya. Yang penting kalau sedang belajar sirah gitu ya, kita misal belum tahu atau belum hafal, belum familiar namanya, nggak usah diingat dulu namanya. Nanti kalau sering didengar baru ingat, nggak apa-apa. Jadi ada proses gitu. Khawatir nanti kalau ngapalin nama padahal belum terbiasa, terbebani. Jadi malah poinnya nggak dapet gitu ya. Pokoknya ada sahabat deh namanya lupa. Dia itu melakukan KDRT. Ya. Sahabat mulia Sa'ad bin Rabi. Ini sahabat loh ya, ini kelasnya sahabat. Melakukan KDRT kalau istilah zaman now. Kekerasan dalam rumah tangga. Apa yang dilakukan? Beliau itu memukul istrinya. Istrinya ini namanya Habibah. Ini bukan Ummu Habibah istri Nabi ya. Ini Habibah putrinya sahabat Nabi yang lain bernama Muhammad bin Maslamah. Jadi Habibah binti Muhammad bin Maslamah. Kena pukul, ada bekas lukanya sampai membekas. Nah, kalau dulu ketika ada seorang suami melakukan kekerasan kepada istri, maka yang harus dilakukan adalah kisos. Istri boleh memukul balik. Jadi kisos itu bukan berarti adalah hukuman mati ya. Jadi kisos itu kalau pukul balasnya pukul, kalau nyawa balasnya nyawa, gantinya nyawa, kira-kira seperti itu. Maka pada saat itu Muhammad bin Maslamah yang tahu putrinya dipukul oleh sang suami, beliau tidak langsung marah-marah kepada menantunya. Karena pada saat itu Rasul masih hidup, maka dibawalah kepada Rasulullah Muhammad SAW untuk dicari tahu pemecahannya, untuk mencari solusi. Maka ketika sudah ketemu dengan Rasulullah, kemudian konsultasi, Rasulullah mengatakan bahwa kalau begitu kisos. Jadi kalau dipukul, balas istrinya juga mukul. Kisos. Ketika kemudian itu yang disampaikan Rasul, karena ini taatnya kepada Rasulullah, ya. Kemudian dua ayah dengan anak ini, Muhammad bin Maslamah dengan Habibah, kemudian segera pulang untuk melaksanakan apa yang disampaikan Nabi. Pukul ya balasnya dengan pukul. Tetapi ketika sudah keluar dari rumah Rasulullah SAW, belum jauh dari situ, malaikat Jibril datang membawa kabar, membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jibril menyampaikan kepada Rasulullah, ini wahyunya Allah ya. Turun ayat nanti kita akan dapati di Quran surat An-Nisa, ini agak panjang ya, An-Nisa 34. Yang awalnya arijalu qawamuna sampai ayat akhir. Nah, pada kasus ini ya, poin yang kemudian sesuai dengan konteks permasalahan adalah bagian ayat yang akhir, di mana Allah Subhanahu wa taala mengizinkan seorang suami memukul istrinya. Wah, kok boleh ya? Berarti KDRT dalam Islam diizinkan. Langsung semua emak-emak protes gitu ya. Bukan seperti itu konteksnya. Tetapi di sini Allah Subhanahu wa taala ya, kalau misalnya ada seorang suami yang mendapati istrinya itu sombong, angkuh, tinggi, tidak taat kepada suaminya sebagai pemimpin, maka yang harus dilakukan tangga pertama adalah nasihati. Kalau si istri masih tetap angkuh, masih sombong dan tidak mau taat kepada suaminya, baru pisahkan ranjang. Maksudnya adalah tinggalkan tempat tidurnya. Jangan ditemani kalau tidur. Nah ini permasalahannya. Ibu-ibu kalau ditinggal suaminya tidur di ruang lain atau di depan TV gitu happy atau malah bingung, ini suamiku ngapa, marah apa ya? Happy. Nah ini dia, ada sesuatu ini. Iya, longgar ya. Nah, ini hal yang berbeda. Ketika ada seorang istri, suaminya tidak menemani tidurnya, ya, kemudian tidak merasa ada sesuatu yang
keliru atau tidak ada sesuatu yang tidak biasa, ada apa ya, tidak cemas, tidak khawatir, ya, biasanya, ya, ini qawamahnya yang sedang bermasalah, qawamah sang suami. Karena ini tingkatan, kalau dinasehati nggak mempan, ditinggal tidur, nggak ditemani tidur, itu biasanya istri akan sudah ngeh, akan sudah aware, paham, sadar, kok suamiku nggak tidur menemaniku tuh kenapa ya? Walaupun tidur-tidur aja, Bu, gitu. Nyari. Ya, itu seharusnya bagi kita keluarga muslim sampai tangga kedua dinasehati kok tidak mempan, sampai kemudian kita tidak ditemani tidurnya oleh suami atau pasangan kita, ya, itu juga nggak mempan, maka barulah kemudian dipukul. Ketika bahasa Al-Qur'annya adalah nusus, ya, tidak mau taat kepada suami, dibilangin nggak nguku, ditinggal, tidak ditemani tidurnya juga tetap santai aja, biasa aja gitu ya. Tidak ada yang kemudian melakukan perbaikan, tidak ngeh kesalahannya di mana gitu ya. Maka itu boleh dipukul. Dan pukulannya pun bukan pukulan yang melukai. Kalau dipukul di mana-mana sakit ya. Jadi dipukul sakit iya, tapi tidak melukai. Seperti ketika kita memberikan hukuman kepada anak. Pukulan boleh, tapi di mana mukulnya? Jangan sampai pukulan-pukulan itu ya ditujukan pada bagian-bagian organ tubuh yang vital, yang bisa menyebabkan ya kehidupan seseorang itu terancam. Bahkan mukul di wajah ya, yang sebut kemudian memberikan satu bekas yang mudah kemudian dilihat oleh orang, itu juga tidak boleh. Maka dipukul bagian yang tidak melukai itu di mana? Pantat gitu ya. Dan pukulannya pun pukulannya beda. Ibu pernah nggak marah dan pernah menyakiti sesuatu, entah diri sendiri atau benda-benda di rumah? Kalau benda-benda di rumah nggak kerasa sakitnya ya, tapi ibu aja yang sakit. Emosi. Ketika kita marah, kita mukul. Mukulnya itu asbab kita emosi, benci, marah, sebel, atau kita ini mukulnya itu adalah mukulnya seorang kekasih dengan kekasihnya. Gimana tuh Bu ya? Gitu ya Bu ya. Jadi pukulnya tuh karena sayang, termasuk kepada anak-anak kita. Jadi bukan pukulan-pukulan yang benci, pukulan dendam, pukulan yang kemudian melukai, tapi ini pukulan untuk mentarbiyah. Sama halnya ketika kita memberikan pukulan kepada anak-anak untuk mendidik mereka, untuk mentarbiyah mereka dengan aturan dan ketentuan berlaku loh ya. Sama juga ketika suami punya kewajiban mendidik dan mentarbiyah istrinya. Nah, ketika kemudian Muhammad bin Maslamah itu dipanggil sama putrinya Habibah, belum jauh ya. Sini sebentar. Barusan Jibril membawa kabar untuk kalian. Ya. Ada sesuatu yang kita inginkan, tapi Allah menginginkan yang lain. Ya yang kita inginkan ya pukul balas pukul gitu ya. Itu kayaknya paling fair rasa-rasanya kita. Tapi Allah menginginkan yang lain dan Allah yang maha tahu. Dan ketetapan Allah itu yang paling adil untuk kita. Maka ini kita perlu hati yang bersih untuk bisa memahami hikmah. Bahwa takdir Allah itulah yang paling adil untuk kita. Biarpun ada rasa enak, ada rasa yang kita tidak enak. Ada yang kita suka, ada juga yang tidak kita suka. Maka ketika kemudian disampaikan ayat itu, ya berarti tidak hanya Muhammad bin Maslamah dengan putrinya saja yang kemudian mendapati ayat itu, tapi seluruh kaum muslimin juga akan mendapati ayat tersebut, bahkan sampai kita di 1400 tahun setelah turunnya wahyu. Quran surat An-Nisa ayat 34. Nah, sejak saat itu ternyata ada banyak kasus yang terjadi adalah suami-suami itu bermudah-mudahan untuk memukul istrinya. Itu yang terjadi. Maka rombongan kemudian bergantian, banyak para muslimah, para ummahat, mungkin kita sebutnya emak-emaknya gitu ya, datang kepada Rasulullah untuk mengadu. Ya Rasulullah, suamiku ini gampang banget mukul. Jadi ada kekerasan-kekerasan dalam rumah tangga yang kemudian banyak yang muncul, ya, mencuat ke permukaan setelah ayat ini turun.
Lalu kemudian Rasulullah SAW suatu pagi beliau mendengar teriakan seorang wanita karena dipukul oleh suaminya. Maka pagi itu Rasulullah mengumpulkan sahabat. Ya, sahabat ini laki-laki ya. Beliau mengatakan seperti ini kepada para sahabat yang hadir ketika itu. Aku melihat bahwa banyak laki-laki suami yang bermudah-mudahan dalam memukul istrinya. Dan demi Allah, mereka itu bukan orang baik. Begitu Rasul katakan. Lalu dari situ beliau mengatakan bersabda tentang hadis tadi. Khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian itu adalah yang paling baik dengan istrinya. Dan aku adalah orang yang paling baik kepada istriku. Maka dari situlah kemudian ayat Al-Quran itu diterjemahkannya tidak mentah. Ya, karena untuk bisa memukul istri harus lewat 2 tangga. Yang pertama nasihati dulu, yang kedua baru dipisahkan tempat tidurnya, artinya tinggal tidak ditemani tidur, ya, pisah ranjang. Baru yang ketiga, kalau memang tidak bisa taat, tidak bisa ditarbiyah, baru pakai tangga yang ketiga, dipukul. Berarti harapannya Rasulullah Muhammad SAW, jangan sampai nih kaum mukminin, orang-orang muslim berinteraksi dengan pasangannya, dengan istrinya, mereka itu bermudah-mudah untuk masuk langsung ke tangga ketiga tanpa melewati menasehati, tanpa melewati ditinggalkan tempat tidurnya. Itu latar belakang dari hadis Rasulullah Muhammad SAW tentang ini. Sebaik-baik manusia adalah, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Dimulai dari istri tadi, kemudian yang baca kan tidak hanya laki-laki, tapi juga perempuan. Sehingga ini secara umum bisa diartikan juga pasangan. Itu berarti berlaku bagi kita ibu-ibu. Sebaik-baik kalian, sebaik-baik kita adalah yang paling baik dengan pasangan kita. Kalau dengan anak insya Allah ya, insya Allah. Walaupun mungkin bisa jadi ya di luar sana ada kasus-kasus orang tua yang menyakiti anaknya, yang menyiksa bahkan sampai membunuh, ada yang begitu. Ya, tapi insya Allah di sini mudah-mudahan tidak ada. Tapi yang sering kita lupa adalah bagaimana kemudian kita berinteraksi dan bersikap kepada pasangan kita. Sudah baikkah kita kepada pasangan kita? Sudah berapa banyak? Apakah setiap kali kita berdoa menengadahkan kedua tangan, yang diminta doanya itu hanya melulu tentang kita dan anak-anak kita? Pernahkah atau berapa sering kita berdoa dan mendoakan suami kita? Mendoakan pasangan kita? Berapa sering? Nah ini muhasabah, nggak perlu dijawab. Ya, nggak perlu dijawab. Ya. Rasulullah Muhammad SAW adalah teladan dan contoh yang paling nyata ketika beliau mengatakan bahwa beliau adalah orang yang paling baik terhadap istrinya. Saya ambilkan hanya beberapa contoh. Ketika Rasulullah mau melakukan perjalanan, ya safar begitu, dalam satu peperangan waktu itu, beliau biasanya didampingi oleh salah satu atau salah 2 istrinya. Saat itu yang menemaninya adalah Aisyah radhiyallahu anha. Ketika kemudian dalam perjalanan Rasulullah meminta sahabat yang mengawal beliau untuk duluan. Kalian duluan aja. Rasulullah tinggal dengan siapa? Dengan istrinya. Nah, ketika Rasulullah dengan Aisyah tinggal berdua, Rasulullah kemudian mengajak Bunda Aisyah untuk apa? Untuk lomba lari. Waktu itu Bunda Aisyah mungkin umurnya masih kisaran 12, 13 sampai 14-an tahun. Masih sangat muda. Lomba lari. Yang menang sinten? Yang menang sinten? Pernah dengar cerita ini? Oh belum. Ah, ada lomba lari. Suami lawan istrinya. Bukan lomba 17-an ya. Tapi ini untuk mempererat dan mencontohkan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW bagaimana seharusnya suami dengan istrinya itu berinteraksi. Diajak lomba lari untuk menyenangkan hati istrinya. Pada saat itu, ya Bunda Aisyah ini badannya masih kecil, ya masih sangat lincah gitu ya. Ya, Bunda Aisyah menang. Nah, di waktu yang lain, ketika itu Bunda Aisyah umurnya sudah mulai bertambah, tapi usianya juga masih belasan tahun. Tapi cuma berubah badannya, yang tadinya
lurus, mungkin agak gemukan, gitu ya. Nggak bilang bulat sih ya. Tadinya kecil, sekarang lebih gemukan. Itu yang cerita Bunda Aisyah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat safar dan berdua bersama dengan Bunda Aisyah, beliau melakukan hal yang sama. Pengawalnya, sahabat yang mengawal beliau diminta untuk jalan duluan, nanti nyusul. Beliau mengulangi perlombaan yang dulu. Nah, pada saat itu Rasulullah lomba lari dengan Bunda Aisyah, dan yang menang siapa? Oh, Rasulullah. Kok tahu, Bu? Gantian gitu ya, gantian gitu. Sekarang coba kita sedikit beranalisa, ya. Jadi kita pun kalaupun memang di rumah sehari-harinya sebagai ibu rumah tangga, tetap kita gunakan potensi dan anugerah Allah untuk berpikir, gitu ya. Mikir kira-kira apa yang bisa kita ambil pelajarannya. Menurut ibu-ibu, di lomba yang pertama, sebetulnya Bunda Aisyah yang menang atau Rasulullah yang ngalah? Ngalah dengan kalah beda ya. Rasulullah yang ngalah. Karena Rasulullah itu laki-laki dewasa. Berarti usia beliau sekitar berapa? 50. Beliau hijrah itu sekitar usia 53. Mungkin kisaran ya 55 sampai ke 60 ya. Kisarannya itu. Berarti sebetulnya usianya sudah sangat matang sekali. Dari sisi fisik mungkin kalau biasanya orang yang umum gitu ya, semakin tua semakin menurun ya. Ya, tapi Rasulullah ini beliau sudah dibekali sejak kecil kekuatan fisiknya, terutama 5 tahun ke bawah. 5 tahun pertama beliau kekuatan fisiknya dilatih di perkampungan Bani Sa'ad. Maka anak-anak kita yang di bawah 5 tahun, kalau mereka aktif jangan dicap nakal ya. Itu sedang mengokohkan kekuatan tangan dan kakinya. Jangan sampai nanti ketika sudah usia pensiun itu sudah tidak sehat, tidak kuat gitu. Coba bandingkan ibu-ibu kalau ketemu simbah-simbah yang ada di kampung yang biasa ke sawah nggak pakai sendal, cekeran, tapi kakinya bisa kuat gitu ya. Biasanya seperti itu. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oleh Allah dianugerahkan kekuatannya 40 kalinya laki-laki biasa. Berapa kali? 40 kali. Tanding lari dengan Bunda Aisyah. Perempuan, ya, walaupun usianya masih belia, masih mungkin aktif dan energik, ya, kekuatannya pas tinggi-tingginya. Tapi ini perempuan, banding laki-laki. Rasulullah bukan kalah tapi ngalah. Ya, pada lomba yang kedua pun, ya itu wajar saja kalau laki-laki yang menang gitu ya. Tapi di sini kita bisa memahami bahwa Rasulullah Muhammad SAW beliau ngalah untuk apa? Untuk memuaskan dan menyenangkan hati istrinya. Nah, ini kata kunci. Kata kunci. Mau kita sebagai pasangan, kita kan di sini sebagai istri ya. Tidak melulu yang ngalah harus suami. Ada kalanya pada satu keadaan yang perlu ngalah. Itu adalah istri. Jadi ini konteksnya lebih umum pasangan ya. Karena kita yang sudah belajar ya, bukan berarti ngalah itu kalah. Atau bukan berarti yang ngalah itu waras juga bukan. Karena biasanya ngomongnya gitu ya. Sing waras ngalah, bukan itu konteksnya. Tapi kita meneladani baginda Nabi Muhammad SAW ketika berinteraksi dengan pasangannya. Beliau memilih untuk mengalah, untuk kemudian memuaskan hati istri. Di antaranya itu kunci. Kalau kemudian kita berinteraksi dengan pasangan, ada waktu-waktu tertentu di mana kita sebagai seorang istri, sebagai pasangan suami kita, bisa menempatkan pada posisi ngalah. Bukan kalah, ngalah. Bahkan Rasulullah ketika beliau itu diminta Jibril untuk kemudian mendoakan sahabat-sahabat yang wafat dan dikuburkan di makam Baqi, ya, yang sudah ke Madinah insya Allah sudah tahu di mana Baqi ya. Beliau berdoa di sana malam-malam. Jadi ini waktu tidurnya Rasulullah atau bermalamnya Rasul itu jatahnya di tempat Aisyah. Ketika kemudian Aisyah itu sudah mapan di ranjang gitu ya, dianggap sudah tidur, ditinggal Rasulullah nggak pakai pamit. Rasulullah pergi keluar menuju ke makam Baqi. Ternyata Bunda Aisyah itu baru merem-merem
gimana ya, belum tidur gitu ya, tahu kok Rasul nggak pamit keluar kemana ini? Ya fitrahnya ini ya, firasatnya wanita nih ya, main-main ya, ada prasangka kemana Rasul gitu ya. Bunda Aisyah ngikuti sambil ngendap-ngendap diam-diam gitu ya, kemana nih Rasul. Ternyata Rasulullah berdoa di Baqi. Ketika sudah tahu bahwa Rasulullah ke Baqi ya, Bunda Aisyah pulang sambil lari-lari supaya tidak tersusul Rasulullah. Nanti kalau tersusul kan ketahuan. Tadi sudah ngendap-ngendap nih ya, mau cari tahu kemana nih suamiku, ngapain nih ya gitu ya. Sudah curigaan aja. Namanya jalan-jalan saja kita sudah ngos-ngosan, apalagi lari gitu ya. Nah ketika kemudian Bunda Aisyah sudah sampai di rumah, sampai di kamarnya, beliau pura-pura tiduran telungkep. Padahal baru saja lari gitu ya. Kan ngos-ngosannya belum hilang. Rasul pulang. Beliau tahu sebetulnya tadi ada sekelebat, ada orang yang di belakang beliau gitu. Sebetulnya tahu ini Bunda Aisyah. Tapi Rasulullah tidak cari masalah. Biasanya laki-laki yang rasanya dicurigai, ya, bahkan dibuntuti, nggak nyaman. Kamu sudah nggak percaya lagi sama aku? Wah, waduh, ini nanti perang dunia keempat gitu ya. Maka kemudian Rasulullah cuma tanya, sudah tidur belum? Kira-kira gitu ya kalau bahasa kita. Bunda Aisyah langsung terbangun. Wah, pas banget kesempatannya. Karena memang belum tidur. Barulah di situ kemudian Bunda Aisyah cerita. Akhirnya Bunda Aisyah sendiri yang menceritakan bahwa tadi aku mengikutimu wahai Rasul. Ternyata engkau ke Baqi. Tapi di situ Rasul enggak mancing dan enggak menuduh. Kamu dari mana? Kok ngos-ngosan? Tadi ngikutin aku ya? Kayak enggak percayaan aja gitu ya. Enggak. Meskipun Rasulullah tahu kalau yang ngikutin itu adalah Bunda Aisyah, istrinya, tapi nggak marah-marah. Nah inilah sikap interaksi antara suami istri yang perlu kemudian kita tumbuhkan, yang kita perlu budayakan dan biasakan. Karena biasanya persoalan terutama dalam pendidikan anak, biasanya masalah itu muncul sumbernya adalah dari harmonisasi atau tidak harmonisnya pasangan, suami dengan istri. Sudah tidak bisa sejalan. Ya macam-macam sebabnya. Ya. Kata para ulama, kalau seorang itu mau bahagia di dalam keluarganya atau dimanapun secara umum ya, seharusnya dia memiliki satu kebiasaan atau satu karakter, satu sifat, yaitu yang namanya at-taghabi. Kebiasaan apa? At-taghabi. Atau kita bisa sebut taghabi. Itu adalah satu kebiasaan di mana kita berinteraksi dengan seseorang, kita tutup semua keburukan-keburukan yang ada padanya. Dan kita fokus pada kebaikan-kebaikan yang dimiliki seseorang tersebut. Termasuk ketika konteksnya di dalam rumah tangga, seorang pasangan yang bisa melihat pasangannya itu hanya kebaikan-kebaikan saja, maka 90% kehidupan keluarganya akan jauh lebih bahagia dibandingkan ketika kita melihat dan berinteraksi dengan pasangan yang dilihat hanya buruknya, hanya kurangnya saja. Contoh nih, kalau suami ibu ya punya banyak sih tugasnya, kewajibannya, pekerjaannya. Ada 10 misalnya. Semuanya sebetulnya dikerjakan dengan baik gitu ya. Nggak ada masalah. Tapi sekali saja beliau melakukan kesalahan, ya, kita ini bisa ingatnya sepanjang hayat. Dan itu bisa diulang-ulang setiap saat. Maksudnya diulang-ulang ngomonginnya. Lah dulu Apik gini. Habis itu cekcok mulut. Yang dilihat hanya satu keburukannya. Maka yang dibutuhkan skill sebagai seorang mukmin, baik perannya sebagai pasangan ataupun orang tua ataupun sebagai anak, yang perlu dibiasakan dan dimiliki adalah sikap itu, at-taghabi. Bagaimana seni bisa memfokuskan atau menyibukkan diri hanya dengan kebaikan-kebaikan orang lain, hanya kebaikan-kebaikan pasangan, dan menutup mata, ya, menutup mata dari keburukan atau kekurangan-kekurangan orang lain atau kekurangannya pasangan. Itu kuncinya.
Jadi kalau mau menjadi orang yang sebaik-baiknya di antara kalian, yang paling baik kepada keluarga atau pasangannya, itu kuncinya di at-taghabi itu. Gimana caranya supaya kita itu sibuk melihat kebaikannya saja. Bukan berarti kemudian kurangnya atau kelemahannya, buruknya itu tidak diperbaiki, bukan. Karena itu harus diperbaiki, hanya caranya jangan sampai kemudian melukai. Apalagi kita dengan suami. Suami itu pemimpin, ya. Yang paling khas cirinya seorang pemimpin adalah tidak mau dipimpin. Tidak mau kalah. Tidak mau dipimpin yang jelas. Bahkan kadang egonya tinggi. Ya, betul. Nah, mungkin ibu-ibu juga ada yang bertanya, gimana kalau suami saya tuh betul-betul, ya semua pokoknya paket komplit keburukannya. Paket komplit keburukannya. Semua kewajiban tidak dilakukan, hampir semua kewajiban tidak dilakukan, tapi kalau menuntut hak, semua hak harus diberikan. Misal seperti itu. Ya kita ambil yang ekstrim, contoh yang seperti itu. Lalu kita harus bagaimana? Apakah kita bisa untuk kemudian melakukan kebiasaan atau hobi itu yang harus melihat dari sisi kebaikannya, yang mungkin kebaikannya hanya sedikit dibandingkan keburukannya? Apakah seperti itu? Ataukah saya harus melakukan kewajiban saya, memberikan hak suami saya, kalau suami saya juga sudah memberikan haknya kepada saya, sudah melakukan kewajibannya kepada saya? Atau bagaimana? Mungkin ibu pernah menjumpai saudara, tetangga, atau siapapun yang pernah curhat tentang suaminya. Suamiku kok gini ya, padahal aku sudah gini, harusnya aku gimana dong? Gitu ya. Dengerin doang sebenarnya sudah lega itu. Nggak harus butuh solusi. Tapi untuk memberikan satu semangat dan menguatkan hati, supaya bisa tetap tegar, apalagi perannya tidak hanya sebagai istri loh ya di rumah itu. Dalam keluarga itu tidak hanya sebagai istri, bahkan termasuk sebagai ibu dan yang lain-lain. Rasulullah Muhammad SAW, ini dalam konteks negara, tapi bisa kita tarik dan kita aplikasikan dalam konteks keluarga. Beliau mengatakan begini, kalau ada seorang pemimpin yang zalim, yang tidak memberikan hak-hak rakyatnya, ya, maka kita sebagai rakyat yang harus dilakukan adalah tetap menjalankan kewajiban sebagai rakyat. Tetap dengan pemimpin harus taat, tetap harus menghormati dan melaksanakan tugasnya apa. Lalu kemudian, kalau haknya rakyat tidak diberikan oleh pemimpin, maka jangan berharap dan tidak usah minta hak kita sebagai rakyat, mintanya jangan ke pemimpin, tapi minta saja kepada Allah. Nah, ini kalau kita tarik dalam keluarga kita, dalam konteks yang lebih sempit, di lembaga yang paling kecil, yaitu rumah tangga, keluarga, ketika pemimpinnya, berarti suami, berarti ayah dari anak-anak kita, misalnya memiliki begitu banyak kekurangan, dari mulai akhlaknya dan semuanya, tidak memberikan hak-hak kepada anggota keluarganya termasuk istrinya. Bahkan mungkin ada muncul kekerasan-kekerasan dalam rumah tangga atau yang lainnya. Intinya yang jelek-jelek semua kok kita dapat, misal seperti itu. Atau ada yang punya masalah seperti itu. Maka yang perlu kita lakukan adalah tetap menjalankan tugas kita sebagai seorang istri. Menjalankan tugas kita sebagai seorang ibu. Pokoknya semua itu satu paket, istri solihah tetap dilakukan. Kewajiban kita lakukan. Tapi jangan berharap sekalipun untuk mendapatkan hak dari suami kita, dari pemimpin rumah tangga kita, tapi kita minta, ya Allah, aku minta hakku sebagai seorang istri hanya kepadamu. Nanti Allah yang akan kasih jalan, hak itu akan tetap kita terima, tapi nggak tahu nanti caranya. Sehingga kita tidak akan berputus asa sebagai seorang istri yang harus tetap menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagai istri yang taat tadi. Yang qanitat. Itu satu nasihat berharga untuk menjaga ketahanan dalam rumah tangga. Karena tidak sedikit permasalahan dalam keluarga itu, sumbernya itu adalah karena harmonisasi dan interaksi pasangan suami istri. Dan ini akan ngaruh. Tidak akan membedakan antara pernikahan yang masih junior atau yang sudah senior. Ya, maksud saya pernikahan itu kan ada yang baru kemarin gitu ya, masih asik-asik aja gitu ya.
Tapi enggak juga ya. Yang baru nikah aja sudah KDRT ya. Dan yang sudah senior, nah itu untuk mempertahankan. Biasanya kalau semakin senior semakin romantis gitu ya. Semakin romantis. Makanya perlu untuk menjaga hubungan, keharmonisan dengan pasangan. Nah, ini menjadi satu muhasabah untuk kita para istri ya. Muslimah yang senantiasa berjuang dalam ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Tidak mudah dalam menghadapi kehidupan karena memang bagi seorang mukmin itu ya untuk membuktikan keimanannya itu harus diuji dengan cobaan. Entah itu karena rasa lapar, entah karena rasa takut dan yang lain-lain pasti diuji. Walaupun bentuk ujiannya beda-beda. Ya. Nah, dalam kesempatan kali ini ya, saling mengingatkan bahwa kita sebagai seorang muslimah yang memiliki begitu banyak peran ya, tetapi ada peran yang kemudian sangat sering diabaikan, yaitu perannya kita sebagai seorang istri. Meskipun sudah punya anak banyak, bahkan sudah gede-gede, tetap yang menjadi satu poin utama dan harus tetap dijalankan tugasnya adalah peran kita sebagai pasangan dari suami kita. Apapun wujudnya suami kita, apapun bentuknya, sifatnya, akhlaknya, dan perangainya, apapun, ya, yang menguatkan kita itu tadi, kita lakukan kewajiban kita, kita minta hak kita kepada Allah. Itu jauh akan menguatkan jiwa-jiwa kita sebagai seorang muslimah. Ya. Mungkin itu ya yang bisa menjadi satu bahan renungan bagi kita semuanya sebagai seorang istri maupun sebagai ibu di dalam rumah tangga dan keluarga kita. Semoga yang sedikit ini menjadi satu hal yang bermanfaat. Mungkin tidak hanya kita yang membutuhkan, tapi juga saudara-saudara dan teman-teman sekitar kita yang juga memerlukan adanya satu pengokoh gitu ya. Satu pengokoh supaya tidak putus asa ketika menghadapi satu cobaan dan ujian di dalam keluarga. Dan kita berusaha berproses untuk menjadi sebaik-baik di antara kita, yang paling baik kepada pasangan kita, kepada keluarga kita, sebagaimana yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.